Kalau proses itu disepakati antara korban dengan tersangka, maka proses selanjutnya dilakukan perdamaian. Jadi kita yang sebagai Memediasi begitu. mediasi fasilitator. Posisi korban dengan tersangka ada proses-proses ingin melakukan perdamaian. Subjek, objeknya, kapasitasnya, keberadaan tersangkanya juga kita harus lihat. Ada proses perdamaian kedua belah pihak. Oke. Tapi tetap kita mengupayakan. Ya, kita sebagai jaksa penuntut umum punya kewajiban untuk memberikan Ya. tempat di mana mereka bisa melakukan perdamaian. Ya. Bogorian, beberapa hari terakhir pemberitaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ramai diberitakan karena apa? Musabab itu gebrakan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang saat ini dipimpin oleh Bang Irwan. Jadi baru 2 bulan menjabat begitu Bang ya? Ya. Tepatnya Juni 2024. Beliau ini melakukan gebrakan, menerapkan restoratif justice begitu. Nah, kisahnya seperti apa? Nanti kita ke situ. Sebelumnya saya pengen kenalan dulu dengan Bang Irwan. Bang Irwan, sebelum di Bogor di mana Bang? Sebelum saya di Bogor, saya menjabat sebagai Kepala Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda, Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung. Ya. Terus sebelum kami di Kejaksaan Agung, kami pernah dipercaya pimpinan sebagai asisten tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Papua. Oh, pernah di Papua juga, ya, Bang? Jadi kalau melihat perjalanannya ya alhamdulillah sudah paling jauh itu yang di Papua ini. Oke. Terus sebelum kami Aspitus Papua, kami juga pernah dipercaya oleh pimpinan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Konawe. Di Konawe. Ya. Sama dengan ini PJ Bupati sekarang ya? Beliau juga Konawe. Jadi kalau waktu itu sebenarnya berpapasan sih ya. Saya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe. Saya setahun setengah menjabat di sana, beliau jadi PJ di Wali Kota. Kendari. Oh, di Kendari dulu beliau Kendari, ya? Iya, pindah ke Bogor. Ya. Ketemu di sini akhirnya ya? Akhirnya ketemu di sini. Ya, sebenarnya semua tidak disengaja nih. Iya. Iya. Sudah takdir begitu? Sudah takdir, Bang, siap. Bang Da pernah ke Papua juga, kemudian di Konawe. Ya. Terus Abang Da datang ke Bogor, gimana? Ada culture shock nggak? Seperti apa sih Bogor ini luas wilayahnya dan lain-lain? Saya tadinya berpikir Kabupaten Bogor ini bagian dari Kota Bogor. Jadi pemahaman saya awal ternyata saya salah. Ternyata beda total ya? Kabupaten Bogor ini sebenarnya sangat luas, penduduknya sangat banyak. Terus jadi rasanya di sini Kejari rasa Kejati gitu. Rasa Kejati karena luas wilayahnya sama jumlah penduduknya yang cukup banyak. Dan persoalannya juga sangat banyak. Betul. Variatif dia punya. Karakternya juga sangat berbeda dengan kota ya, kalau Abang lihat ya. Betul. Kalau saya lihat di kota kan memang wilayahnya cukup kecil ya. Tapi kalau Kabupaten Bogor ini kotanya ada, desanya ada, pedalamannya juga ada, alamnya sangat indah. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan di sini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Termasuk sebenarnya Kabupaten Bogor ini sebenarnya kota jasa ya. Kota di mana masyarakat Jakarta ketika Sabtu, Minggu, semua pada numpuk di sini. Karena kenapa? Ya di sini alamnya indah, terus banyak resort yang cukup memadai, terus infrastrukturnya juga sudah oke. Jadi saya berpikir Kabupaten Bogor harus menyiapkan infrastruktur yang sangat layak karena ini kota jasa. Iya. Dan ya tentu itu menjadi tantangan sendiri, Abang Da.
kejaksaan juga punya fungsi-fungsi pengawasan. Betul. Nanti kita ke situ, tapi saya sekarang pengen tanya dulu soal restoratif justice yang kemarin ramai diberitakan. Sebelumnya kita pengen gali restoratif justice itu apa sih, Abang, sebetulnya? Restoratif justice itu sebenarnya upaya perdamaian yang dilakukan antara pihak korban dan pihak tersangka dalam mencari solusi untuk perdamaian. Mengembalikan keadaan semula dari si tersangka. Kalau proses itu disepakati antara korban dengan tersangka, maka proses selanjutnya dilakukan perdamaian. Jadi kita yang sebagai mediasi fasilitator. Kemudian kalau itu bisa diselesaikan antara korban dan tersangka dalam proses perdamaian, tentunya kita akan lanjut dalam proses restoratif justice. Artinya harus ada kesepakatan atau keikhlasan begitu dari korban juga ya. Betul. Mekanisme seperti apa? Kita setelah menerima limpahan dari polisi berkas begitu P21 begitu. Ya. Jadi ini kan perkara pidana semua bermula dari perkara yang ditangani oleh polisi. Kemudian setelah dilengkapi berkas perkaranya memenuhi delik, dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Pada saat penuntutan tentunya kita melihat berkas atau perkara ini, apakah perkara ini bisa diajukan dilimpahkan ke persidangan atau tidak. Biasanya tahap-tahap sebelum kita limpahkan di pengadilan ini, kita melihat apakah posisi korban dengan tersangka ada proses-proses ingin melakukan perdamaian. Ternyata di perjalanan saya melihat si korban ini, yang kasus pencurian yang kemarin yang viral, si korban ini berinisiatif untuk berdamai. Korbannya justru. Kalau saya lihat berdamai kepada si tersangka. Persoalan tergerak hatinya ini karena si korban melihat bahwa si tersangka ini memiliki istri yang sedang mengandung 9 bulan. Terus juga keberadaannya sangat memprihatinkan. Kemudian dengan adanya keinginan kemauan dari korban, kita pertemukan antara si korban dengan si tersangka untuk proses kelanjutan perdamaian yang diinginkan oleh si korban. Dan alhamdulillah kita pertemukan, ada kesepakatan ingin berdamai, tapi tidak sebatas itu saja. Jadi kita sebagai mediator, fasilitator, jaksa, kita melihat. Pertama, memang banyak yang harus kita lihat dalam menerapkan RJ kepada seseorang. Kita tidak mudah, tidak begitu gampang memberikan RJ kepada tersangka. Yang pertama kita harus lihat mungkin dari kasusnya. Kasusnya tentunya sesuai SOP, surat edaran dari Jaksa Agung terkait penghentian penuntutan dengan cara restoratif justice itu, kita lihat apakah perkara ini punya hukuman di bawah dari 5 tahun. 5 tahun. Oke, ini syarat ya. Jadi kita harus lihat subjek, objeknya, kita harus lihat semua. Jadi tidak serta-merta kita ketika ada perdamaian langsung kita damaikan, enggak seperti itu. Banyak proses yang kita lakukan, tentunya tadi subjek, objeknya, kapasitasnya, keberadaan tersangkanya juga kita harus lihat. Kemudian kita coba telusuri, melakukan identifikasi terhadap si tersangka. Kita identifikasi. Pertama yang kita temukan dari kasus posisi pencurian, bagaimana cara tersangka melakukan pencurian itu, kita lihat ada alasan pemaaf di situ. Jadi berawal ketika si tersangka mencari pekerjaan
Jadi dia mencari pekerjaan. Artinya juga, jaksa melakukan penelusuran itu dulu? Ya, kita telusuri dengan melihat kasus posisi yang coba dikirim oleh teman-teman penyidik. Wah, kita coba lihat, oh dia tergerak hatinya melakukan pencurian ini. Ternyata pada saat itu bukan memang dia pergi cari barang untuk dicuri atau dinyolong. Nah, dia lagi putar-putar mencari pekerjaan. Tiba-tiba dia pada saat lewat melihat kendaraan lagi terparkir di depan apotik. Nah, di depan apotik melihat kendaraan terparkir. Ternyata di motor itu ada kunci. Ada kunci. Masih gantung gitu masih gantung. Akhirnya pada saat dia melihat ada peluang, dia ambil barang itu. Gelap mata udah begitu ya. Gelap mata. Kira-kira. Ini karena apa tadi saya bilang? Terdorong karena keinginan supaya ketika istrinya melahirkan dia punya biaya untuk menanggung itu. Jadi, istrinya di mana? Di rumah sakit atau? Di rumah, masih di rumah karena mungkin persiapan karena sudah 9 bulan menurut informasi. Dan kita datangi itu, Abang Dan? Iya, kita identifikasi semua. Kita identifikasi semua. Akhirnya kita coba lihat dari kasus posisinya ada alasan pemaaf karena dia tidak punya track record seorang catatan kriminal begitu ya? Atau dia seorang residivis lah. Nah, kita tidak melihat itu. Dia pertama juga masih melakukan pencurian baru pertama kali. Nah, setelah itu kita sudah identifikasi kasus posisinya dan tersangka baru pertama kali melakukan itu. Nah, kita identifikasi lagi keberadaan si tersangka ini di lingkungan di mana dia tinggal. Nah, kita coba identifikasi ke sana, kita lihat memang tempat tinggalnya sangat prihatin. Dia tinggal di rumah kos. Kita coba ngecek rumahnya berantakan. Terus kita lagi melakukan identifikasi ke istrinya. Nah, memang seperti yang disampaikan oleh si tersangka di berkas perkara, istrinya sedang mengandung dan itu betul sedang mengandung. Nah, ternyata niat dia melakukan pencurian itu untuk membiayai istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Nah, kita tidak puas sampai di situ, kita cek lagi ke tetangga si tersangka. Tokoh pemuda yang ada di situ, tokoh agama yang ada di kampung situ, dan ternyata memang si tersangka ini punya perilaku yang baik di lingkungan di mana dia tinggal. Terus tidak pernah membuat onar atau kejahatan di tempat itu. Kemudian setelah kita cek juga tidak pernah melakukan tindak pidana. Sehingga dari akumulasi yang kita dapat, kita identifikasi tersangka, juga korban mau memaafkan karena iba melihat dari tersangka. Dari identifikasi secara sempurna yang kita lakukan, kita ajukan pra-ekspos di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jadi memang sangat panjang. Artinya kita izin dulu begitu ya? Izin pra-ekspos. Alhamdulillah setelah kita pra-ekspos ke pimpinan Ibu Kajati bersama Aspidum, beliau melihat bahwa ini layak untuk kita teruskan ke pimpinan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk diekspos, untuk memberikan apakah perkara ini dapat kita ajukan RC atau tidak. Nah, setelah kita pra-ekspos, alhamdulillah Ibu Kajati berkenan untuk diteruskan ekspos di Kejaksaan Agung. Dan kalau saya tidak salah tanggal 15 kemarin, 15 ya kita sudah ekspos ke hadapan pimpinan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum bersama Pak Direktur. Alhamdulillah kita paparkan, kita sampaikan identifikasi yang sudah kita lakukan, kasus posisinya sudah kita sampaikan, kita juga menampilkan video dari beberapa testimoni oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Pak RT yang ada di situ. Alhamdulillah korum
semua melihat dan alhamdulillah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui RJ kami. Sehingga pada saat sore hari di jam 2 siang ya, kita sama-sama teman-teman wartawan, karena mungkin sudah teman-teman tahu, alhamdulillah kita lepas, kita berikan surat ketetapan, beliau boleh pulang berkumpul sama keluarganya. Ya, mantap. Sebenarnya kita selalu menginginkan melihat bagaimana kita menegakkan hukum itu dia bisa sehumanis mungkin. Iya. Mungkin tajam ke atas, humanis ke bawah. Siap, ya, siap. Saya kira begitu. Bang, artinya ya tadi kita kejaksaan melibatkan banyak pihak ya, tidak semata-mata hanya kejaksaan. Betul. Walaupun wewenangnya ada di kejaksaan. Dan artinya si tersangka Subur statusnya bebas sudah. Udah bebas, ya. Dia dikembalikan seperti tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan begitu ya. Oke. Dia tidak pernah menyandang status terpidana, status terdakwa. Hanya pernah tersangka begitu ya, tapi sudah gugur itu pun ya. Gugur. Dengan ada proses RJ yang kita lakukan diputihkan kembali. Dan beliau pada saat kita lepas, alhamdulillah ada pernyataan dari tersangka bahwa dia tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Tapi ada kewajiban lapor begitu mungkin? Saya kira sampai hari ini kita tidak memberikan dia kewajiban untuk lapor. Karena beliau sudah berjanji tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatannya. Siap. Bang. Tapi kemudian ini kita beruntung di kasus ini karena korbannya juga tergugah hatinya begitu ya. Contoh, saya ambil contoh nih, kalau ada kasus serupa, tapi korbannya nggak ikhlas gitu, itu gimana? Apakah kita akan terus saya kira kalau korbannya tidak ikhlas berarti kan tidak ingin berdamai. Untuk menempuh jalan proses RJ, saya pikir susah untuk dilaksanakan. Yang paling pertama dari RJ itu ada proses perdamaian kedua belah pihak. Tapi tetap kita mengupayakan. Ya, kita sebagai jaksa penuntut umum punya kewajiban untuk memberikan tempat di mana mereka bisa melakukan perdamaian. Ketika ada kasus yang benar-benar menggugah lah ya, harusnya RJ begitu ya. Saya pikir kita harus melihat lebih banyak kasus. Kalau kasus-kasus begini, saya berharap memang jalan yang paling baik ditempuh yaitu dengan cara RJ. Dan saya kira korban pasti akan selalu memberikan ruang perdamaian kepada orang-orang yang seperti ini. Apa dia berusaha melakukan sesuatu hanya karena terdorong, pertama karena ekonomi, dia juga mungkin kasihan tidak punya pekerjaan, dan yang paling melihat dan paling miris itu karena memang dia mau menolong istrinya yang sedang hamil. Saya pikir kita sebagai manusia yang berpikir, berakhlak ya, tentunya kita juga punya rasa empati kan, seperti hal-hal seperti ini. Menariknya banyak yang juga bersimpati dan ingin mencari alamat, mungkin memberi bantuan atau apa begitu, Abang Dayat. Alhamdulillah setelah saya beberapa hari melakukan RJ, saya lihat perkara ini ternyata berkembang dan viral di mana-mana, dan banyak yang mau berkontribusi terhadap persalinan istrinya. Waduh, saya juga merasa senang gitu. Siap. Karena ini juga di satu sisi kasus ini juga menjadi apa? Katakan tamparan begitu. Tanggung jawab sosial. Banyak instansi begitu, karena masih ada yang kesulitan untuk istri yang untuk melahirkan begitu ya Bang Dayat. Dan ini merupakan tanggung jawab sosial dari kejaksaan juga. Abang melihatnya seperti itu? Saya lihat memang jaksa itu sesuai pesan pimpinan bahwa kita harus melihat nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Jadi kita tidak boleh melihat itu hukum hanya dalam konteks undang-undang. Tapi kita harus lihat hukum itu bagaimana yang realitas di masyarakat. Artinya apa? Bahwa kita lihat juga
Kejaksaan Agung ini lagi menangani kasus-kasus besar. Iya. Ya. Lagi bagus juga. Tapi kita juga tidak lupa menegakkan hukum secara humanis. Artinya dua harus berbanding lurus. Kita tegak ke atas, tapi kita humanis kepada orang-orang yang lemah, yang butuh pertolongan. Gitu. Ya, kasus subur ini di mata masyarakat awam mungkin ya banyak juga yang merespon di media sosial kami menjadi angin segar juga. Ya. Terutama terkait APH di Bogor lah. Ya. Kepolisian kita lagi gila-gilaan, kemarin ada kasus apa? Ya. Kasus penganiayaan, KDRT begitu. Betul. Kemudian di kejaksaan juga kita dihadirkan dengan RJ ini yang menggugah begitu ya. Kemudian di TNI juga sosialnya tinggi sekali. Ya. Bang, kalau di kejaksaan ini RJ ini ada penyaringnya nggak sih ketika kasus yang masuk, kapan kita seleksi? Oh ini harusnya RJ nih. Ada mekanisme seperti itu? Ya, kita sebenarnya ketika perkara itu dilimpah ke kami, kita selalu melihat case-nya, kasusnya. Kalau kerugiannya kecil, misalnya 2.500.000 ke bawah salah satunya, terus objeknya, subjeknya dari tersangka kita lihat, terus kasus posisinya seperti apa, dia mencuri atau dia melakukan tindak pidana, terus ancamannya juga di bawah dari 5 tahun, itu kita coba tawarkan ke saksi korban, kita juga pertemukan. Tapi tentunya kalau tidak terjadi kesepakatan, nah itu mungkin jadi salah satu kendala ya. Kalau kita tega aja ya. Tapi sebaiknya perkara ini awal yang harus kita jalani, kita tempuh proses perdamaian terlebih dahulu, itu yang kita butuhkan. Kemudian kita lakukan identifikasi yang lain, baik kepada tersangka, terutama juga kepada korban. Iya, siap. Oke, Bang Irwan. Ya. Sebetulnya program, Abang datang ke Kabupaten Bogor ini, program dari Kejari Bogor ini seperti apa, Bang? Abang selama memimpin di Bogor? Ya, sebenarnya tentunya saya senang ya berada atau dipercaya pimpinan jadi Kejari Kabupaten Bogor. Saya melihat Kabupaten Bogor ini tadi yang saya sampaikan bahwa Kabupaten Bogor ini kota jasa. Artinya kalau kota jasa, yang menjadi harapan pemerintah daerah bagaimana meningkatkan PAD dari sektor jasa. Dan saya lihat PAD yang pemerintah Kabupaten Bogor itu dalam tahun kemarin kurang lebih 11 triliun lebih ya PAD yang Kabupaten Bogor dapatkan. Nah, saya berharap dengan kota jasa ini mungkin lebih kita maksimalkan pemasukan PAD dari sektor jasa. Salah satunya restoran mungkin ya, fasilitas-fasilitas hiburan yang ada di Kabupaten Bogor, wisata dan sebagainya. Mungkin ke depannya saya ingin berkolaborasi mungkin kepada pemerintah daerah, stakeholder, terus tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, terus pengusaha-pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Bogor untuk kita selalu bersinergi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bogor. Mungkin dalam waktu dekat saya punya program kepada pemerintah Kabupaten Bogor, kita kopi morning. Ya, terhadap seluruh SKPD, melihat persoalan-persoalan, kendala-kendala yang dialami, tentunya dilihat dari kajian hukumnya. Seperti apa permasalahan-permasalahan di lapangan, nanti tentunya pada saat kopi morning kita akan memberikan gambaran-gambaran atau solusi-solusi. Itu kemudian nanti juga kami akan mengundang seperti Kadin atau organisasi-organisasi
pemuda, mungkin karena di sini juga banyak pabrik, kita akan coba undang, kita akan lakukan kopi morning, semua untuk apa? Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik, sehat, begitu ya, sehat, dan tentunya jauh dari pelanggaran-pelanggaran hukum. Bang Irwan, bicara kejaksaan kan bukan hanya penindakan, Bang. Ya. Ada kewajiban, kewenangan untuk pencegahan. Ya. Seperti apa di Kabupaten Bogor, Bang? Jadi itu tadi saya bilang. Sebenarnya salah satu langkah yang kita lakukan membuat coffee morning itu sebenarnya langkah pencegahan. Memberikan warning-warning kepada SKPD, terus kepada pelaku usaha, pada organisasi-organisasi yang menjalankan investasinya di Kabupaten Bogor. Nanti kami akan undang itu apa untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan dini. Nah, kalau berbicara juga masalah bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Intel bisa melakukan pencegahan, yaitu tindakan pengamanan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Pemda Kabupaten Bogor juga bisa kita lakukan. Kemudian kami punya fungsi Datun, melakukan pengawalan-pengawalan, penagihan-penagihan apabila ada pelaku usaha atau wajib pajak yang memiliki tunggakan-tunggakan pajak, kita bisa melakukan pendampingan-pendampingan baik non litigasi maupun litigasi. Oke. Atau kita juga melakukan itu katakan di pendidikan hukum sejak dini begitu? Kalau itu juga kami punya penerangan hukum di bidang intelijen. Itu sasaran yang kita tuju ke sekolah-sekolah. Jadi sejak dini teman adik-adik kita yang SMP, yang SMA kita berikan pendidikan hukum agar supaya dalam berkembangnya dia nanti pada saat dia dewasa, alhamdulillah dia sudah paham mana yang melanggar hukum, mana yang tidak melanggar hukum. Terutama sekarang kan narkoba banyak nih, Mas. Nah, kita berikan edukasi. Kejaksaan juga ke situ? Iya, kita berikan edukasi kepada teman-teman, adik-adik sekolah, mahasiswa untuk hati-hati dalam pergaulan, dalam memberikan kepada teman-teman dalam bergaul. Karena ancamannya apa sih, Bang, kalau narkoba buat teman-teman? Kalau ancaman hukumannya itu bisa minimal, maksimal 20 tahun. Bisa hukuman mati juga. Kalau bandar begitu ya? Kalau bandar bisa hukuman mati. Iya. Bang, Abang 2 bulan nih di Kabupaten Bogor, tapi mungkin juga sudah bisa membaca potensi-potensi permasalahan hukum ya. Fokus penanganan Abang ini sekarang yang sedang Abang jalan ini apa, Bang, kira-kira? Kasus korupsi kah? Atau potensi-potensi penyalahgunaan di dana desa kah? Seperti apa, Bang? Kalau di kabupaten sendiri sebenarnya sama ya seperti daerah lain. Tentunya ada kejahatan-kejahatan yang menurut kami itu sama dengan daerah-daerah lain. Cuman di sini memang yang dominan itu lebih kasus tanah. Tanah? Tanah ini saya melihat pelakunya bisa jadi dari lembaga pemerintah sendiri, juga bisa dari pelaku usaha itu sendiri. Jadi memang saya lihat Kabupaten Bogor ini penduduknya banyak, kebutuhan tanah sedikit, sehingga orang pada rebutan nih, sehingga melakukan mungkin rekayasa berkas dan lain sebagainya, sehingga ya kadang timbul 2 sertifikat timpang tindih. Modus mafia tanah begitu ya? Jadi kadang dalam satu case tanah itu memiliki 2 sertifikat. Tentunya 2 sertifikat ini pasti oknum yang melakukan. Tidak mungkin datang begitu sendirinya. Tentunya dalam menentukan 2 sertifikat ini kita harus melakukan pendalaman lebih lanjut lagi. Apakah ini dilakukan oleh oknum
pejabat negara, atau memang murni dilakukan oleh para pihak. Tapi sepanjang yang saya pelajari, sepertinya memang kasus-kasus tanah ini selalu melibatkan pejabat oknum lah ya, oknum gitu, yang ada di wilayah, bisa di pemerintah, bisa di pejabat yang membuat desa gitu ya, tanah sendiri, juga bisa dari desa. Oke. Ya. Bang, boleh dong kalau gitu, ini ngeri juga ya masalah tanah. Kiat-kiatnya apa Bang harusnya untuk permasalahan tanah? Tentunya kalau masalah tanah ini kita harus punya niat yang baik terlebih dahulu terhadap semua stakeholder ya, yang punya kapasitas atau punya kepentingan di situ, untuk betul-betul melaksanakan semua regulasi-regulasi, aturan-aturan, supaya tata kelola tanah ini betul-betul berjalan dengan baik. Sebenarnya yang melakukan ini oknum-oknum sebenarnya. Jadi tidak terstruktur, tidak dilakukan oleh lembaga yang tapi ini lebih kepada kelakuan-kelakuan oknum-oknum tertentu yang membuat sehingga terjadi persoalan-persoalan banyak yang terjadi di masyarakat. Contohnya itu tadi, kasus tanah tadi. Abang selama di sini sudah ada menyelesaikan kasus tanah ini Bang? Ini kita lagi ada melakukan pendalaman salah satu case terkait fasos-fasum. Punya pemerintah daerah diklaim oleh ada dua pengembang. Nah, ini kita lagi mengupayakan supaya fasos-fasum ini kita kembalikan ke pemerintah daerah untuk dilakukan tata kelola. Yang Abang kejar oknum si pembuat. Kita harus lihat dulu. Kita pelajari dulu nih ya. Tidak bisa kita menuduh salah satu person, tapi kita dudukan bahwa memang dari case yang ada kita melihat bahwa ini memang sudah diserahkan untuk menjadi fasilitas fasos-fasum. Untuk nantinya mudah-mudahan kita bisa menyerahkan ke pemerintah daerah untuk penanganan proses lebih lanjut. Bang sambil ngopi lagi Bang. Santai Bang. Saya mau tanya sedikit nih Bang soal tugas dan wewenang kejaksaan. Di Undang-Undang 16 Bang ya, tahun 2004. Selain tugas-tugas dan wewenang yang sudah umum di bidang pidana, saya juga mau menanyakan terkait bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, ini kan artinya mungkin banyak juga yang belum tahu ya, ternyata kejaksaan punya tugas itu gitu. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kemudian pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, seperti itu Bang. Seperti apa Bang? Boleh diceritakan sedikit? Jadi di pasal 30 itu sebenarnya fungsi-fungsi intelijen ya. Fungsi-fungsi intelijen, jadi melakukan ketertiban, terus pelayanan hukum dan sebagainya, itu fungsi-fungsi intelijen. Jadi kalau di Undang-Undang Intelijen sendiri, bahwa intelijen kejaksaan itulah adalah intelijen penegakan hukum. Nah, salah satunya tadi yang Mas sebutkan terkait pengawasan barang cetakan. Itu memang bagian dari fungsi dan tugas. Apa maksudnya barang cetakan itu Bang? Barang cetakan ya misalnya buku-buku yang mengandung aliran-aliran yang itu di kejaksaan? Penertibannya. Tentunya semua pakai mekanisme bagaimana menarik barang cetakan itu, semua ada prosesnya. Kemudian ada juga membina hubungan kerjasama dengan badan atau instansi lainnya. Ini mungkin kayak gini Bang ya. Ada dinas PUPR mungkin mengerjakan proyek kemudian kejaksaan mendampingi begitu? Untuk menghindari potensi korupsi begitu mungkin ya. Betul. Jadi sebenarnya penindakan terakhir itu sebenarnya ketika ada case korupsi yang dilakukan oleh seseorang, itu case terakhir itu ketika
Pitsus sudah turun. Oke. Bidang Pitsus sudah turun. Tapi sebenarnya kita melakukan upaya-upaya pencegahan dulu ya. Pencegahan dulu, yaitu tadi fungsi datun, ya. Fungsi datun, fungsi intelijen. Ya. Tindakan yang kita lakukan itu tadi saya bilang, mungkin kita bisa melakukan pencegahan dengan cara kita lakukan coffee morning. Masa toh kita sudah lakukan coffee morning, kita sudah sampaikan, toh mereka juga masih bandel ya. Bandel lah kan. Cabut. Aneh juga itu kan. Angkut ya kan? Bang, kalau masih bandel. Itulah. Mungkin ini terakhir Bang ya. Terkait restoratif justice tadi Bang. Apa Bang kira-kira pesan untuk ya contoh kasus Subur lah. Untuk Subur sendiri seperti apa dan apa ya, bagaimana kita harus menyikapi masalah-masalah sosial ini gitu. Apakah harus sampai di kejaksaan dan lain-lain, seperti apa Pak? Jadi untuk perkara seperti kasus pencurian yang dilakukan oleh Subur, saya berharap lebih banyak lagi nanti penegakan hukum secara humanis yang akan selalu kita lakukan. Tidak sampai di Subur saja. Insya Allah kita akan selalu lihat bagaimana kita perbanyak penyelesaian perkara dengan cara-cara restoratif justice. Tapi tentunya kita harus melihat case-nya seperti apa. Dan saya berharap masih banyak lagi perkara-perkara yang kita bisa selesaikan dengan cara-cara restoratif justice. Karena saya melihat sekarang ini mungkin ekonomi mereka kasihan lagi susah, lagi apa. Tapi tentunya saya berharap apa yang dilakukan oleh Subur jangan lagi ditiru sama orang-orang. Bukan berarti itu bukan excuse, itu itu tindakan yang kita benarkan. Itu saya berharap kepada pemirsa untuk jangan melakukan perbuatan seperti Subur. Nah, kalau masih ada pekerjaan yang bisa kita lakukan yang lebih baik tanpa harus terdesak melakukan pencurian, itu kan perbuatan juga yang tidak dibenarkan. Nah, saya berharap ke depannya mari kita mencari rezeki yang halal tanpa harus melakukan tindak pidana. Saya kira begitu. Bagaimana kejaksaan mengajak instansi lain Bang untuk tanggung jawab sosial lebih ditingkatkan Bang ya, agar kasus-kasus Subur ini tidak terus terjadi. Sebenarnya pemerintah daerah, terus tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama harus hadir dalam melihat persoalan-persoalan di mana masyarakat kita secara ekonomi saya lihat sudah lemah. Seperti tadi yang kita contohkan, kasus yang kita RJ, kasus Subur. Karena dia tidak memiliki pekerjaan, dan lain sebagainya, atau mungkin kurang sosialisasi. Mungkin saya pikir di pemerintah daerah itu ada anggaran kesehatan untuk ibu hamil mungkin ya. Cuman sosialisasinya saja mungkin yang kurang, sehingga kurang terupdate oleh mereka untuk mengantarkan istrinya ke tempat persalinan. Kan ada BPJS. Betul. Makanya kita harus perbanyak sosialisasi. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus melakukan coffee morning. Kalau saya mungkin bukan coffee morning, coffee sore. Jadi pagi kita bekerja, siang, sore kita coba lakukan kopi-kopi sore sama teman-teman. Betul Bang, saya sepakat itu kolaborasi Bang ya. Betul. Kasus-kasus seperti ini menjadi contoh. Abang sampaikan bahwa ini loh ada yang belum tahu soal BPJS. Begitu Bang ya. Betul. Jadi ini perlu juga kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ketika ada case-case seperti ini, coba kita koordinasi. Tentunya semua berangkat dari pemerintah desa, kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian juga sampai ke pemerintah kabupaten. Apabila ada masyarakat yang butuh atau lemah secara ekonomi, saya pikir pemerintah Kabupaten Bogor itu sudah menyiapkan itu dan sudah memiliki program itu. Hanya mungkin sosialisasinya yang kurang atau masyarakat juga belum tahu. Mungkin saya kira begitu. Baik. Terima kasih Tabik, Bang Irwan. Apresiasi dari kami. Siap, terima kasih nih Mas. Waduh. Sukses terus. Saya juga tidak berpikir mau seperti itu gaungnya atau viralnya. Saya juga tidak menginginkan itu. Saya tidak
berpikir tadi bakal viral seperti ini. Ya. Cuman karena kewajiban kita sebagai jaksa ya melaksanakan RJ, kita memberikan hak kepada orang ini untuk tidak dilakukan penuntutan lebih lanjut ke pengadilan. Ya. Tapi sebaliknya ternyata banyak masyarakat yang simpati. Ya. Ya. Semoga lebih banyak penyelesaian kasus dengan cara-cara yang humanis tadi ya. Amin. Terima kasih. Amin. Semangat terus, ditunggu ajakan kopi sorenya. Siap. Pokoknya kalau kami diundang pasti datang lah. Siap. Siap.